Buat kamu yang senang banget belajar sejarah, pasti kamu pernah sampai ke satu titik di mana kamu terheran-heran dan mempertanyakan apakah kejadian ini benar-benar adalah kisah sejarah. Mengapa secara kronologis, kalau dipikir-pikir kisah itu rasanya lebih mirip atau bahkan lebih fiksi dibandingkan kisah fiksi itu sendiri? Salah satu contoh terbaik untuk melihat hal ini adalah Revolusi Rusia. Pernah ada satu titik di mana Revolusi Rusia hampir berhasil digagalkan oleh pemerintah Rusia. Bisa dibayangkan, apakah yang akan terjadi jika tidak ada USSR, Stalin, RRC, Perang Dingin, dan G30S di dalam sejarah? Dunia pasti akan jauh berubah. Namun sejarah berkata sebaliknya. Saat itu, konflik internal di pemerintah Rusia sangatlah hebat. Sampai-sampai bukannya fokus menyelesaikan masalah, pemerintah malah sibuk berantem sendiri, menciptakan kesempatan Lenin dan kawan-kawan bisa melakukan Mission Impossible dan akhirnya merebut kekuasaan di Rusia. Gimanakah ceritanya? Simak jawabannya dalam konten terakhir pada series Revolusi Rusia ini. Kisah ini dimulai dari Pavel, menteri kehakiman yang ditekan berbagai arah, seorang yang berjasa atas penangkapan Lenin. Semakin hari, publikasi keterlibatan Lenin dan kawan-kawan dengan dinas intelijen Jerman yang dengan susah payah didapatkannya malah dianggap penuh cacat hukum. Di saat yang sama, rekan-rekan seperjuangan Lenin yang masih ada di pemerintahan sementara berusaha dengan berbagai cara untuk mendesak si Pavel berhenti merusak nama baik Lenin. Terlepas dari legalitas publikasi bukti-bukti tersebut, kenyataannya publikasi tersebut menyadarkan banyak serdadu dan membalikan animo publik. Ini adalah tindakan tegas yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan dalam dunia politik, terutama yang baru melakukan sebuah revolusi besar. Apalagi lawan pemerintah kali ini bukan cuma ingin menjatuhkan, tapi juga membinasakan bentuk pemerintahan. Masalahnya, Kerensky sang Perdana Menteri bukannya mendukung Pavel dalam menghadapi tekanan ini. Ia malah memecatnya seperti saat ia memecat Milyukov beberapa waktu sebelumnya. Lah, kok gitu, Min? Apa otaknya Kerensky ini ada di level 404? Kalau kayak gini sih, zombie-zombie di film juga nggak bakal ngincer. Ini semua terjadi karena ia sangat ingin menjadi diktator Rusia. Karena itu, dari sudut pandangnya yang dibutakan oleh kuasa, ia menilai Pavel si menteri kehakiman yang diserang dari berbagai arah lebih baik dikorbankan. Hal ini dilakukan agar ia bisa memperoleh dukungan dari semua orang yang telah menyerangnya. Simpel kan logika berpikirnya? Kalau udah ngebet, pasti susah lah mau dinasehatin. Masalahnya doi nggak sadar bahwa yang baru saja ia lakukan sebenarnya sama saja dengan menghukum penyelamat di pemerintahannya. Dalam dunia politik, menghukum penyelamat adalah bunuh diri. Bukan di dunia politik aja sih. Di dunia manapun, bahkan di dunia yang paling fiksi pun, yang namanya menghukum penyelamat adalah sebuah tindakan bunuh diri. Apalagi ini di dunia nyata. Menjadi diktator jelas jauh berbeda dengan menjadi negarawan. Diktator adalah politikus sejati yang dengan berbagai cara berusaha melanggengkan kekuasaannya sebagai prioritas utama. Prioritas ini semakin jelas saat Kerensky berkonflik dengan Jenderal Kornilov yang sangat terkenal karena jasanya menumpas komunis. Nggak kayak mayoritas perwira yang berasal dari keluarga bangsawan, Kornilov punya latar belakang unik, yaitu keluarga kerosak, nomaden, pastoral, berkuda, yang berasal dari daerah sekitar Kazakhstan. Latar belakang yang merakyat inilah yang kelak membuatnya bisa populer di kalangan rakyat dan prajurit-prajurit di Rusia. Selain Kerensky dan Pavel, Kornilov juga dipandang sebagai tokoh yang berjasa besar dalam menumpas Lenin dan gerombolan komunisnya. Masalahnya, popularitas inilah yang dipandang dengan penuh curiga oleh Kerensky. Diktator memang curigaan sama orang yang dianggap bisa menyaingi popularitasnya. Kerensky merasa setelah kaum ekstrim kiri komunis, lawan berikutnya adalah Kornilov dan kaum ekstrim kanan. Pada saat itu, Kornilov menyadari bahwa kaum komunis belum ditumpas habis. Pemerintah Soviet saja masih eksis dan komisaris-komisaris politiknya masih gentayangan di kalangan serdadu Rusia. Konflik yang terjadi di antara Kerensky dan Kornilov inilah lebih dikenal dengan Kornilov Affair. Ringkasnya, seorang politikus oportunis bernama Vladimir Lvov turut menuliskan nama Kerensky saat menemui Kornilov. Di pertemuan itu, ia menyatakan bahwa ia telah bertemu dengan Kerensky sebelumnya
dan ia menawarkan Kornilov 3 alternatif dalam menghancurkan ancaman komunis. Yang pertama, mengangkat Kerensky sebagai diktator resmi atau menciptakan Dewan Agung yang terdiri dari Kerensky, Kornilov, dan 1 hingga 2 orang lainnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang ketiga, mengangkat Kornilov sebagai generalissimo. Lihat kan betapa oportunisnya si Lvov ini. Kerensky sebenarnya nggak pernah mengucapkan hal ini, tapi Kornilov terlanjur percaya dan sudah tentu ia memutuskan lebih condong ke opsi ketiga, dengan catatan Kerensky harus tetap menjabat sebagai menteri. Setelah mendapat jawaban, Lvov balik melapor kepada Kerensky bahwa Kornilov berniat menggulingkan pemerintah sementara dan mengangkat dirinya sebagai generalissimo. Kerensky yang sedari dulu sudah mencurigai Kornilov dan terus-menerus mencari bukti yang tidak ada, tentu saja menelan berita ini mentah-mentah. Ia sama sekali tidak memeriksa ataupun peduli terhadap konteksnya. Untuk menguji sikap Kornilov, sang Perdana Menteri bertanya kepada Kornilov apakah mereka perlu bertemu untuk membicarakan masalah penting secara empat mata. Namun sang jenderal yang masih berpikir bahwa Kerensky hendak membicarakan soal 3 skenarionya itu, langsung mengundang atasannya bertemu di markas besar tentara di Mogilev. Masalahnya berkumpulnya perwira-perwira militer ini malah membuat Kerensky menyimpulkan bahwa Kornilov dan rekan-rekannya sedang berniat buruk dan akan menangkapnya saat ia tiba di Mogilev. Kerensky langsung mengadakan rapat kabinet secara darurat. Dalam rapat, ia tidak mau mendengarkan pendapat apapun yang berbeda dengan pikirannya, termasuk pendapat Menteri Perang Boris Savinkov yang dari awal sudah curiga, jangan-jangan ini hanyalah salah paham. 9 September 1917, Kerensky mengambil langkah lebih jauh. Dia malah memecat Kornilov dengan tuduhan makar dan mengumumkannya ke seluruh Rusia. Kagetlah Kornilov mendengar hal ini. Kornilov balik menuduh Kerensky sudah termakan omongan kaum komunis. Kornilov pun mengerahkan pasukannya dipimpin oleh Letjen Kirmov untuk pergi dan menyelamatkan ibu kota. Kini Kornilov benar-benar mengirim perintah untuk menggulingkan pemerintah sementara. Savinkov sampai menghubungi Kornilov memintanya membatalkan penggulingan ini. Kirmov turut melapor bahwa tidak ada pasukan komunis di ibu kota, dan saat itu Kornilov baru sadar bahwa semua ini memang kesalahpahaman. Namun nasi telah menjadi bubur. Sementara itu Kerensky yang begitu panik saat mendengar Kornilov akan mengkudeta, langsung menghubungi pemerintah Soviet untuk mengorganisasikan para buruh dan pekerja bertempur menghadapi pasukan Kirmov ini. Pihak Soviet tentu setuju. Para buruh dan pekerja ini kemudian dimobilisasi oleh para Bolshevik yang merupakan anak buah Lenin. Kerensky merehabilitasi komunis dengan harapan mereka mampu melakukan mobilisasi agar bisa mempertahankan kekuasaannya. Para pemimpin komunis yang sebelumnya berhasil ditangkap dengan susah payah, sekarang malah dilepaskan begitu saja. Bahkan lebih jauh lagi, Kerensky juga ngotot memecat dan menangkap Kornilov. Pokoknya yang mengancam kekuasaannya harus bisa ditahan. Peringatan kepala staf Kornilov kepada sang Perdana Menteri bahwa pemecatan terhadap Kornilov akan berujung pada horor yang belum pernah dialami Rusia sudah tidak diindahkannya. Di matanya, yang penting bisa berkuasa. Masa bodoh nasib negara bakal hancur? Pertanyaannya yang paling penting, kekuasaan bakal ada di tangan siapa? Ketika menyadari kesalahannya yang menyebabkan masalah ini, Kornilov menerima pemecatan dan penahanannya tanpa perlawanan. Kini, terbuka lebar di hati perwira-perwira Rusia. Kornilov Affair bukan cuma memberikan Lenin dan para komunis sebuah kesempatan kedua. Namun yang lebih parah, hal ini menghancurkan hubungan pemerintahan sementara dengan para komandan militer Rusia. Bukan cuma secara politis di ibu kota, tapi juga di lapangan. Hilangnya Kornilov yang dengan gigihnya membuat militer Rusia bersih dari politik, dengan cepat dimanfaatkan oleh para pengikut Lenin untuk kembali mempropagandakan penyelamatan revolusi dan menghentikan perang. Hiburan untuk semua kekuatan anti komunis di Rusia cuma sisa satu doang, yaitu si Lenin masih dinyatakan sebagai buronan. Masalahnya, Kerensky terus-menerus menggali lubang kuburnya lebih dalam dengan membubarkan Departemen Kontraintelijen yang sebelumnya sangat berjasa menangkap para pemimpin komunis. Ia bahkan mendorong para kader komunis untuk terus mempersenjatai diri dan mempertahankan ibu kota dari serangan serdadu pengikut Kornilov. Padahal sang jenderal sudah berada di dalam sel penjara. Mengapa Kerensky bisa sebuta ini? Masa sih dia terlalu takut sama Kornilov?
sampai-sampai mempersenjatai musuh utama pemerintah sementara, yaitu anak buah Lenin. Salah satu penyebab Kerensky menggali kuburnya sendiri mungkin adalah usianya. Saat itu, ia sudah berumur 36 tahun. Kemampuan berpidato Kerensky dan koneksi-koneksinya membuat karir politiknya melesat terlalu cepat, membuatnya tak kabur dan nggak sadar bahwa dia nggak punya pengalaman dalam membaca situasi. Makanya, belajar sejarah itu penting. Awal bulan Oktober 1917, Lenin yang ngumpet di Finlandia telah menyerukan pemerintah Soviet dan seluruh pengikutnya untuk menyerang pemerintah sementara. Namun, karena Lenin sendiri tidak berada di Petrograd, seruannya ini hanya tinggal seruan. Sama seperti di bulan Juli, Trotsky lah yang hadir di ibu kota, bukan Lenin. Awal Oktober 1917, Trotsky berpidato menggalang dukungan untuk merebut kekuasaan. Pertengahan Oktober, prajurit Rusia yang sudah termakan propaganda Trotsky mulai membangkang dari militer. Mereka menyerang atasan-atasannya dan perwakilan-perwakilan pemerintah sementara. 23 Oktober, Lenin akhirnya muncul kembali di Rusia. Pasukan Jerman sendiri berhasil memukul pasukan Rusia yang telah berantakan akibat digerogoti propaganda anti perang, dan mereka kini mengancam Petrograd. Bagi Lenin yang sudah terlalu ngebet berkuasa, ini artinya pengulingan pemerintah harus dilakukan secepatnya. Kamenev dan Zinoviev merasa bahwa sebaiknya mereka mencoba peruntungan di pemilu yang akan diadakan bulan depan. Trotsky kemudian mengajukan jalan tengah dengan tidak menunggu pemilu, tapi menunggu Kongres Soviet yang akan dilakukan pada 7 November. Kerensky sendiri bukannya nggak tahu rencana kudeta ini. Rencananya menggunakan militer melawan kudeta komunis, hanya tinggal rencana. Militer yang serdadu rendahannya semakin dipengaruhi oleh komunisme dan atasan-atasannya yang tidak mempercayai sang Perdana Menteri karena kelakuannya kepada Jenderal Kornilov sudah nggak mungkin lagi diandalkan. Kerensky baru tersadar bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia sudah melemahkan sekutu-sekutu terbaiknya sambil terus-menerus memperkuat kaum komunis. Sungguh tragis ya kisah orang ini. 7 November, Kerensky yang mendengar desas-desus kudeta mulai bersiap-siap. Jembatan-jembatan strategis pun ditutup, angkutan umum ke daerah-daerah pendukung komunis dihentikan, kantor-kantor pemerintah ditutup lebih awal agar para pegawai negeri bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Kurang lebih begitulah persiapannya. Hah, cuma kayak gitu Min persiapan menghadapi kudeta? Lenin, Trotsky, dan gerombolan komunis kemudian menunda kudeta hingga 9 November. Tanggal 9 November itu, Kerensky diam-diam meninggalkan Petrograd saat gerombolan komunis mengambil alih gedung-gedung penting. Tidak ada pertempuran, kerusuhan, atau pembantaian. Yang ada cuma pengambil alihan. Serdadu reguler, polisi, dan pro-saksi yang menjaga bahkan nggak berusaha untuk menghentikan gerakan massa. Perlawanan baru terjadi di lingkungan Istana Musim Dingin, di mana pasukan yang menjaga istana menolak untuk menyerah. Barulah terjadi pertempuran kecil di mana pasukan komunis sendiri enggan bertempur melawan para penjaga istana yang terkenal terlatih. Karena itulah, pihak komunis memilih untuk menggerakkan Armada Baltik yang dinominasi oleh komunis. Armada Baltik ini menggunakan penjelajah tempur Aurora untuk membarbardir istana musim dingin. Setelah itu, baru pihak komunislah menggunakan massa untuk menyerang istana tersebut. 10 November dini hari, menteri-menteri pemerintahan sementara ditangkap oleh pihak komunis. Kini Rusia secara resmi diambil alih oleh Lenin. Antiklimaks yang terjadi dibandingkan revolusi Februari yang menggulingkan Tsar dan revolusi Juli yang gagal menggulingkan pemerintah sementara benar-benar menghasilkan pernyataan bahwa revolusi tidak berakhir dengan ledakan tapi dengan tangisan. Pas banget buat kita menggambarkan bagaimana berakhirnya pemerintah sementara pengganti kekasaran Rusia. Perang saudara kaum komunis melawan kaum anti-komunis baru dimulai ketika wali kota Moskow menolak mengakui pengambil alihan. Hal ini berujung perang yang baru berakhir pada 15 November 1917. Perang saudara ini tentu saja melibatkan lebih banyak pertempuran, intrik, bahkan kegilaan yang sudah tidak bisa terpikir lagi baik oleh penulis fiksi sekalipun. Tapi itu adalah bahan untuk video lain. Oh iya, kalau diperhatikan, pada series ini ada berbagai macam tokoh yang datang silih berganti. Bahkan lebih banyak
dan lebih cepat daripada di video sebelumnya, di mana beberapa tokoh seperti Tsar Nikolai II selalu muncul dalam video. Jadi, ada baiknya kita tutup video ini dengan penggambaran nasib-nasib dari tokoh tersebut. Setelah mengundurkan diri, mantan Tsar Nikolai II ditahan di rumahnya, Istana Alexander, bersama dengan keluarganya. Permintaannya untuk meminta suaka politik ke negara lain pun ditolak, dan Kerensky memindahkan si mantan Tsar ini setelah gagalnya ofensif ke kota Tobolsk. Semula, beliau diperlakukan dengan baik, tapi Revolusi Oktober mengubah segalanya. Para serdadu yang menjaganya semakin kasar, dan dana untuk kehidupan sang mantan Tsar terus-menerus dipotong. Tahun 1918, ia dan keluarganya dipindahkan dari Tobolsk ke Yekaterinburg. Saat pasukan Cekoslovakia yang diciptakan oleh Kekaisaran Rusia memberontak kepada pemerintah Soviet, dan mereka terus mendekat Yekaterinburg. Untuk mencegah jatuhnya sang mantan Tsar ke tangan para pasukan Cekoslovakia, pemerintah komunis pun mengeksekusi Tsar dan keluarganya di tanggal 17 Juli 1918. Jenazah mereka dikubur secara diam-diam, dan makamnya baru ditemukan di tahun 1979, dan baru di tahun 1998, 80 tahun setelah eksekusinya, jenazah Nikolai II dan keluarganya dikubur di Katedral Peter dan Paul di Saint Petersburg, makam resmi dari keluarga dinasti Romanov. Mikhail Sigedut-Rodzianko yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Duma dan berperan penting dalam terjadinya revolusi Februari, kehilangan pengikutnya saat pemerintah sementara dibentuk. Ia cuma beberapa hari memimpin pemerintah karena militer nggak mempercayainya. Ia pun diganti dengan Pangeran Georgi Lvov, dan karir politiknya semakin mandek. Saat komunis berkuasa, ia mendukung anti-komunis, dan ketika komunis menang, ia mengungsi ke Serbia dan meninggal di tahun 1924 dalam keadaan miskin dan menyedihkan. Alexander Kerensky, sang Perdana Menteri yang bertanggung jawab memberi kesempatan kedua kepada Lenin dan komunisme, setelah melarikan diri dari Petrograd, sempat menghimpun pasukan baru untuk mencoba merebut Petrograd. Mereka sempat berhasil merebut Tsarskoye Selo, tapi saat pasukannya dikalahkan di Pulkovo, ia melarikan diri ke Prancis sampai Perang Dunia Kedua, memaksanya pindah ke Amerika Serikat, di mana ia bekerja sebagai dosen dan peneliti di Universitas Stanford dan meninggal di tahun 1970. Jenderal yang hampir menyelamatkan militer Rusia dilepaskan ketika Revolusi Oktober terjadi, dan langsung menghimpun para pasukan untuk melawan para Bolshevik si pengkhianat. Namun ia terbunuh pada April 1918 saat bertempur melawan pasukan Soviet di daerah Kuban. Para tokoh komunis sendiri juga banyak yang berakhir tragis. Lenin meninggal di tahun 1924 setelah mengalami serangan stroke berkali-kali. Teman-teman seperjuangan Lenin banyak yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh penggantinya. Siapa lagi kalau bukan Joseph Stalin. Leon Trotsky, rival utama Stalin, kabur ke Meksiko dan tewas setelah pembunuh kiriman Stalin menusuk kepalanya dengan pemecah es. Stalin sendiri kemudian memimpin modernisasi Rusia yang telah berubah menjadi USSR, negara komunis pertama dan terbesar, sambil membunuh puluhan juta rakyatnya. Walau begitu, dia sendiri harus mati di tengah kubangan air kencingnya di tahun 1953 akibat serangan stroke yang tidak terdeteksi oleh anak buahnya. Demikianlah akhir Revolusi Oktober Rusia yang mencoba diperintah secara bersama-sama, secara yang katanya demokratis, secara yang katanya penuh kebebasan atau liberal, pada akhirnya kembali lagi ke sistem otokratis yang disebut di awal video pertama. Bagaimanakah dengan Indonesia yang katanya orde reformasi? Apakah keadaan Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Dari berbagai kisah ini, kita bisa melihat bagaimana kekurang tegasan memandang remeh ancaman gerakan radikal, dan banyak faktor lainnya ikut membuat negara Rusia tidak berhasil menciptakan negara yang lepas dari sistem otokratis, cuma melepaskan diri dari sistem Tsar. Mulai tahun 1917, akhir itu Rusia dipimpin oleh Partai Komunis yang didominasi oleh Lenin dan kemudian Stalin. Apakah ini akan menjadi nasib dari negara Rusia selamanya? Bisakah ada Rusia yang kuat, yang stabil, tapi tidak didominasi oleh satu sosok otokrat? Atau mungkinkah hal yang terjadi di Rusia juga akan terjadi di Indonesia? Cuma waktulah yang akan menjawabnya. Nah, menurutmu,
Seri apa lagi nih yang menarik untuk dibahas? Yuk komen di kolom komentar ya. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.